Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada haleluya saudara. Sekarang kita menghadapi musim kemarau dan saudara tentu menjaga kesehatan. Saya masih ingat waktu anak saya tinggal di Sydney, di rumah keluarga di mana menerima dia, dan keluar rumah ini rumah dari kayu saudara, ya tetapi cukup besar dan perlu karena musim dingin, musim sejuk perlu heater, ya perlu pemanas, dan kami pun ada di sana. Saya sengaja bawa istri saya musim sejuk saudara, karena kalau musim panas kita di sini sepanjang tahun panas ya. Jadi oleh sebab itu saya bilang ayo kita ke sana musim dingin, musim sejuk. Nah saudara, keluarga ini memperingatkan anak kami supaya hati-hati, sebab sedikit kesalahan saja satu rumah bisa terbakar ya. Nah sekarang saudara lagi musim kemarau, musim kering. Saya berdoa tidak hanya musim ini kering, tetapi kita rindu hari-hari ini ada kekeringan rohani, ada kekeringan orang ingin mengenal Tuhan, ingin mengalami lawatan Tuhan dalam hidupnya. Karena saudara, tanpa Tuhan kekeringan ini kalau tidak ada air semua mati, tumbuh-tumbuhan mati saudara. Sama juga dengan rohani kita. Kalau kita tidak connection dengan Tuhan, tidak ada bersentuhan dengan hadirat Tuhan, maka saya katakan kita, Alkitab katakan kita akan kering dan mati. Dan pagi hari ini saudara, saya membawa kita untuk melihat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Ya, jadi saudara, dari permulaan Alkitab itu dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1. Nanti kita lompat lagi Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 4. Sekarang Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah sekarang kita melihat Yohanes pasal 1 mulai dari ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah saudara, saya mau membawa kita untuk kembali kepada dasar kehidupan kita. Alkitab berkata, kitab Kejadian, pada mulanya adalah Allah, pada mulanya Allah. Jadi saudara, sebelum semua segala sesuatu ada, yang pertama itu ada Allah. Lalu dikatakan oleh Dialah menciptakan bumi ini. Nah saya mau kita belajar ini supaya kita sadar saudara. Hidup ini kalau tidak ada Allah di dalam hidup kita, maka saya katakan sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, saudara akan mati. Saudara tidak akan punya masa depan. Oleh sebab itu mari kita melihat, menaruh kembali di tengah-tengah kesibukan yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita kembali menaruh Dia yang pertama di dalam kehidupan kita. Karena Dia katakan bahwa oleh Dialah semuanya dijadikan.
Jadi saudara, percuma kalau kita menaruh yang lain di depan. Sebab tanpa dia maka waktu akan kelihatan saudara bahwa semuanya akan binasa. Oleh sebab itu saudara, hari-hari ini di tengah kita mengejar cita-cita kita, di tengah kita mencari nafkah, di tengah kita membangun keluarga, kita koreksi kembali apa foundation di dalam pembangunan kita. Kalau tidak ada dia di dalamnya, sekalipun kelihatannya semuanya berjalan dengan baik, tanpa kita tidak sadar saudara, waktunya akan tiba, semuanya akan binasa. Oleh sebab itu kita kembali sadar, cita-cita kita harus taruh dia yang pertama. Taruh dia yang paling utama. Dialah menjadi foundation kita. Dia yang menjadi keutamaan kita. Kalau tidak saudara, maka kita akan mengalami kekeringan. Sebab Alkitab berkata, kalau kita tidak punya sumber air itu, air kehidupan itu tidak ada dalam hidup kita. Kita pelan-pelan menghilang. Pelan-pelan kita masuk dalam kebinasaan. Saudara, ini yang perlu kita koreksi ataupun selidiki. Hei, dalam keadaan yang begitu busy hari-hari ini, dalam keadaan yang semua orang ingin cepat, jangan sampai kita ketinggalan saudara, kita tinggalkan dia. Seperti murid-murid menyeberang menggunakan perahu, mereka tidak sadar Yesus tidur, tidak dipakai. Ada di dalam perahu tetapi dia tidak berfungsi. Akhirnya saudara, kalau saudara masih ingat khotbah saya minggu lalu, kita sudah bersyukur betul kita sudah dipilih. Dari 2 perahu di danau itu Tuhan pilih perahu Simon, betul itu luar biasa dia pilih. Tetapi tidak sampai hanya dipilih. Tuhan Alkitab katakan dia menyuruh. Jadi saudara, hidup kita ini tidak hanya sekadar dipilih, ya saya jadi anak. Oh ya puji Tuhan, kita anak Tuhan. Tapi ada hal kita perlu dengar apa yang dia mau sampaikan dalam hidup kita. Saya yakin dan percaya saudara, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dan dia mau komunikasi dengan kita lewat Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, aku tidak meninggalkan engkau sendiri tetapi aku mau mengirim penolong yang ada di dalam engkau. Nanti kita akan melihat saudara. Ya, sebenarnya ada di dalam kita, cuma saudara dia tidak berfungsi. Bukan karena dia tidak punya kuasa, tetapi saudara yang tidak mengaktifkan itu dalam hidup saudara. Nah di dalam Yesaya pasal 48 ayat 12 dan ayat 13. Yesaya pasal 48 ayat 12 sampai ayat 13. Dengarkanlah aku hai Yakub dan engkau Israel yang kupanggil, akulah yang tetap sama. Jadi Tuhan kita itu saudara, dia tidak berubah. Amin. Kok gak ada yang amin? Amin saudara, Tuhan yang kita sembah itu dia tidak berubah. Manusia berubah tidak? Berubah saudara. Ya. Semua yang ada di dunia ini bisa berubah. Tapi satu yang kita tahu, Allah yang kita sembah dia tidak berubah. Artinya apa saudara? Kalau dia berfirman, firmannya itu up to date sampai hari ini. Tidak akan pernah berubah. Peraturan dunia ini bisa berubah mengikut sesuatu keadaan. Tetapi saudara melihat dia katakan aku adalah yang tetap. Dia tidak berubah. Lalu dikatakan, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Saudara, Alkitab berkata dia adalah yang pertama dan yang terakhir. Artinya saudara, dia bukan hanya mengawali, tetapi dia juga yang akan menentukan akhir.
Percuma kalau kita berjuang tetapi endingnya tidak baik, saudara. Oleh sebab itu kita taruh dia yang pertama dan kita taruh juga dia yang terakhir. Dialah segalanya. Itu sebabnya banyak pembahasan tentang agama dan sebagainya. Saudara tahu, mereka percaya dia nanti datang. Untuk terakhir kali dia akan datang. Kemuncak daripada keadaan dunia ini. Nanti dia akan datang. Orang mengetahuinya. Dia akan datang. Berarti kalau dia akan datang untuk mengakhiri segala sesuatu yang ada di dunia ini. Berarti dia penting. Amin. Dia tidak hanya memulai, tetapi dia juga yang akan mengakhirinya. Artinya saudara, kalau kita melihat ini, Yesus katakan, aku adalah pokok anggur yang benar. Di luar aku, kamu tidak akan dapat berbuat apa-apa. Mungkin saudara berkata, pastor saya sudah 10 tahun tidak sembahyang, oke-oke saja. Saudara tahu? Engkau tidak sadar, engkau sudah terputus hubungan dengan Tuhan. Biasanya orang itu menyesal itu pasti terakhir, bukan? Ya. Gereja ini tidak terlalu penting. Tetapi saat orang mati, dia sangat penting. Pertama, untuk kubur, saudara. Ya. Nggak member pun cari-cari, saudara. Saya ditelepon, pastor boleh nggak tolong? Saya harus tegas, kenapa? Karena saya sudah bukan diberikan peringatan, tapi sudah diberitahu, pastor kalau betul-betul bukan member, lot perumahan di Kongkong itu sudah limited. Ya, jadi harus betul-betul real member. Ya, saya beberapa tahun udah bilang sama jemaat Tuhan di sini, saudara harus booking lot. Ya, cuma berapa ringgit saja 1 tahun, tak ada yang daftar sama saya, saudara. Ya. Tapi gereja pusat bilang, enggak apa-apa, kita tolong daftarkan jemaat. Ya, saudara, nama saudara sudah didaftar loh. Saya nggak tahu lot saudara corner lot atau end lot atau apa, saya nggak tahu. Ada sudah, saudara. Jadi itu sebabnya kalau ada jemaat yang Tuhan panggil pulang, saya cuma telepon pusat, ada satu yang sudah pulang. Ya. Dia bilang, oke, ambil cop untuk sahkan perumahannya di mana. Ya, jadi saya pergi ambil cop dari pusat, saudara. Ya, cop. Ya. Udah cop, sudah layak dapat rumah di Kongkong. Saudara. Jadi saya itu, saudara, selalu dihubungi. Ya, jemaat punya saudara. Ya, saya bilang, oh sorry, ini bukan member, nggak bisa, nggak boleh. Nanti saya dikomplain. Karena mereka tanya, betulkah ini pastor member? Nah, saya bilang, ya betul, tapi sudah lama tidak datang. Ya, jadi ada bohong-bohong sedikit, saudara. Itu bohong, ya, selalu bohong tak betul, tapi ini ada sedikit betul. Karena nanti saya tanya, tak boleh kalau dia tak member. Member, tapi the long time ago dia pernah datang. Jadi oke lah. Ya. Nah saudara, biasanya gereja itu nggak penting. Apalagi waktu sehat, waktu sukses, dia nggak terlalu penting. Tapi biasanya akhir, itu penting sangat, saudara. Ya, tengah malam, subuh-subuh, kami ditelepon, pastor, ya, tolong pastor. Ya, tapi saudara, kita nggak sadar ini. Padahal Tuhan bilang, aku adalah yang pertama dan akulah yang terakhir. Oleh sebab itu kalau kita tahu hidup ini, oleh karena dia, itu sebabnya dalam kesibukan apapun. Mari renungkan sedikit, aduh saya sudah lama tidak sembahyang ini. Aduh saya sudah lama tidak menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa yang saya bisa lakukan? Oh Tuhan, pakai saya Tuhan. Saudara,
Biarlah kiranya kita tidak hanya sekadar seperti anak saya khotbah pada hari Jumat yang lalu. Ya kita mengalir saja. Autopilot. Kita jalan saja. Minggu depan, minggu berikut, bulan depan. Kita harus memperhatikan, saya ada di sini. Fungsinya apa? Fungsinya apa yang perlu saya perbuat? Saudara ada di rumah, di keluarga saudara. Saudara punya fungsi. Saya selalu perbaiki, istri saya bilang, ajarlah anakmu, dia nanti jadi suami orang. Dia tak pandai buat itu, tak pandai buat ini. Ya. Saya nggak bisa tunggu jiran repair rumah saya. Tunggu jiran perbaiki pipe saya. Tidak, saya punya function. Saya keluarga di tempat itu. Saya harus perbaiki supaya rumah saya berjalan dengan baik. Ya. Saya harus perhatikan. Jangan sampai saudara kita mengalir saja. Oh enggak saudara. Saudara ada di tempat ini, tahu enggak? Kamu tidak kebetulan loh hadir di tempat ini. Hari ini engkau duduk di tempat ini karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Dia punya mega plan buat engkau. Tetapi yang menjadi persoalannya, tadi pimpin pujian katakan, jadikan kami alatmu untuk memenangkan bangsa-bangsa. Wow, sangat luar biasa. Tetapi kita enggak terlalu menangkan bangsa-bangsa dulu. Menangkan orang-orang yang di sekitar kita. Anak kita, cousin kita, saudara kita. Kita enggak pernah pun menjadi saksi. Wow saudara. Satu kali waktu saya ingat satu ilustrasi waktu kami di sini saya lihat ada ibu. Ya, ibu bawa roti, dia kasih makan banyak burung-burung. Ya, jadi kerumunlah burung-burung itu saudara. Ya, saya ingat satu ilustrasi. Jadi ada satu ibu yang selalu dari pasar bawa roti kasih makan burung-burung. Dan satu pemuda selalu lihat ibu ini. Dia bilang, ibu kenapa beli roti setiap hari beli roti kasih makan itu burung-burung. Ya, saudara di sana di Sydney itu burung kakak tua itu aduh jinak betul saudara. Jinak betul. Banyak lagi burung-burung lain dan memang betul dijaga di sana. Kalau kita di sini habis itu burung kakak tua itu hilang semua saudara ya. Nah, dijual di sana nggak boleh ya, nggak boleh. Betul-betul dijaga begitu ya. Nah saudara, pemuda ini komplain ibu ini, kenapa? Sayang itu roti-roti banyak tuh di Afrika, di negara itu udah lagi miskin. Mereka nggak punya makanan. Ibu itu tidak komplain, dia cuma senyum. Dia bilang begini, nak saya nggak kuat lempar sampai Afrika. Lempar roti ini nggak kuat, saya cuma bisa lempar dekat sini saja. Ya. Artinya saudara, sangat bagus. Kita hafal loh, waktu nyanyi lagu itu saya mikir, wow, kita jadi alat untuk memenangkan bangsa-bangsa. Tetapi kita tidak persalahkan itu lagu, tidak. Tapi mari kita menangkan orang-orang di dekat kita. Mari kita menangkan orang-orang yang selalu kita ketemu. Jadikan mereka murid Yesus. Jadikan mereka orang yang mengenal Tuhan. Sebab tanpa Tuhan mereka akan binasa. Karena Alkitab berkata, akulah yang pertama dan aku juga yang terakhir. Ini sangat penting saudara. Jangan sampai Yesus tidak berfungsi dalam hidup kita. Kita melihat lagi saudara. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya saudara, kita menyadari firman Tuhan itu punya kuasa yang sudah diberi dalam hidup kita. Tapi persoalannya dia tidak berfungsi saudara. Karena apa? Kita autopilot, kita mengalir saja. Kita harus praktekkan saudara.
Setiap keadaan kita harus aktifkan firman Tuhan dalam hidup kita. Jangan sampai kita hanya mengalir. Tidak. Kita harus klaim, kita harus memperkatakannya, kita harus praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Sebab firman itu adalah Allah sendiri. Amin, saudara. Ya. Sayang sekali saudara, saudara punya potensi, saudara punya kemampuan yang hebat, tetapi seringkali dia tidak difungsikan. Kita tidak perkatakan, kita tidak izinkan dia bekerja. Seringkali dia paling belakang, padahal Alkitab katakan pada mulanya Allah. Kita mulai hidup kita berkata, terima kasih Tuhan. Siapa yang hari ini pagi-pagi buka mata saja, yang keluar dari mulutnya, terima kasih Tuhan. Atau kopi yang paling pertama, tesi, teh tarik, roti, burger, apalagi. Ya. Saudara, waktu kita bangun, yang keluar dari pikiran kita, terima kasih Tuhan. Hari ini saya masih hidup. Hari ini saya masih punya kesempatan. Hari ini saya masih diberikan kemampuan untuk memakai mulut saya untuk berkata, puji Tuhan. Saudara, seringkali kita anggap remeh, kita anggap biasa. Tidak saudara, tahu nggak saudara? Perkataan itu mengandung kuasa. Perkataan firman itu mengandung kuasa. Saya ambil sebuah ilustrasi saudara. Sebuah cerita di dalam Alkitab. Supaya kita sadar hidup ini memang tidak mudah. Biarpun saudara sudah Kristen lama, hidup ini tidak mudah. Tetapi saya katakan, ada firman yang ada padamu yang harus engkau imani, yang harus engkau perkatakan setiap hari. Dan hiduplah berdasarkan firman, percaya saja kuasa firman tidak berubah. Amin. Di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17, cerita ini tentang Nabi Elia. Waktu itu musim kemarau, banyak ladang kering. Tidak ada makanan, banyak orang kelaparan karena kemarau. Lalu Tuhan perintahkan Nabi Elia pergi ke daerah Sidon, daerah Sarfat. Nah saudara, ini bukan daerah orang Israel, ini daerah bangsa asing. Aneh memang, kalau kau baca ini saya berpikir kenapa Tuhan suruh Elia ke daerah Sidon. Kenapa tidak pergi ke daerah Yudea, ke bangsa Israel? Nah Tuhan bilang sama saya begini saudara. Bangsa Sidon saja waktu terima firman, waktu mereka praktekkan, kuasa Tuhan bekerja. Terlebih bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh melakukannya, lebih lagi kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Ya. Orang luar saja Tuhan berkati karena dia mendengar dan percaya. Terlebih kita yang sudah lama percaya kepada Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya firman-Nya itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah saudara, ceritanya begini. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 13 sampai ayat 16. Tetapi Elia berkata kepadanya, kepada ibu janda itu yang sedang kelaparan karena mereka tinggal makanan terakhir bersama dengan anaknya. Ya, jadi Elia waktu ketemu dia bertanya kepada ibu itu, tolong berikan saya air. Dia pergi ambil air, masih ada air sisa saudara, masih ada minuman. Tetapi waktu ibu itu berjalan untuk mengambil air, Elia berkata lagi, dan tolong juga ambil roti buatku untuk dimakan. Dan waktu itulah ibu itu berkata kepada Elia, pada kami tidak ada roti kecuali segenggam tepung
Dan itu merupakan makanan terakhir kami. Setelah kami makan, setelah itu kami akan mati. Nah, pada saat inilah, tetapi Elia berkata kepada ibu itu, janganlah apa? Takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu. Ya, kalau dahulu itu kan yang pertama ya. Bukan second, bukan sesudah itu, tapi buatlah terlebih dahulu. Apa? Buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan. Saudara ingat baik-baik, firman itu siapa? Firman itu Allah sendiri. Ya, dikatakan sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudara, ini musim kemarau. Ini musim sukar. Dan tiba-tiba Elia ketemu dengan ibu ini dan berkata, jangan takut. Percaya saja. Saudara, di musim sukar ini, kalau saudara sungguh-sungguh percaya menaruh firman itu yang terutama dalam hidupmu, saya katakan ada jaminan Tuhan akan membuat engkau berhasil. Amin. Ya. Anak saya beberapa hari yang lalu dia telepon saya, Dad, doain ya. Saya bilang kami berdoa loh, setiap pagi kami berdoa buat kamu. Iya, aku ini di Australia ini minggu demi minggu. Jadi maksud dia saudara, hidupnya di Australia itu minggu ini kalau bisa lewat, minggu depan itu lain cerita lagi. Tidak ada jaminan. Saya bilang percaya. Orang Israel di padang gurun 40 tahun setiap hari, bukan lagi satu minggu. Satu hari ini cukup buat hari ini, esok untuk besok. Saudara, mereka dilatih untuk percaya dan menaruh Tuhan yang pertama dalam hidup mereka. Karena kalau tanpa Tuhan, maka besok tidak ada roti lagi untuk mereka makan. Saudara, jangan kira anak kami di Australia, oh bagus ya dia sana. Tapi dia dilatih saudara. Saya bilang percaya saja. Dan luar biasa sudah lewat 1 tahun lebih. Kenapa? Jadwal kerjanya itu karena dia part time bukan full time. Jadi sewaktu-waktu minggu depan jadwalnya berubah. Tidak ada jaminan. Tetapi saya bersyukur selalu Tuhan cukupkan. Ada mukjizat terjadi. Betul-betul di padang gurun saudara. Satu kali dia mau beli contact lens untuk cuci. Ya biasa perempuan itu banyak aksesori ya. First layer, second layer ya. Sido, apalah pokoknya macam-macam itu banyak sekali saudara ya. Itu sebabnya kalau sudah lihat di TikTok, don't trust 100%. Ya. Selain filter handphone juga masalah pandai makeup ya saudara ya. Jadi saudara dia perlu banyak, perlu. Lalu untuk beli itu, saya bersyukur dia ada di sana itu belajar hitung. Bukan hitung apa, tapi betul-betul dia hari ini saya sudah spend berapa duit ya. Besok ya, berarti saya harus tidak lebih daripada ini untuk spend untuk biaya besok. Jadi dia itu, beli
air untuk cuci konteks lens, juga untuk cuci makeup ya. Setelah ibu-ibu wanita itu kalau sudah makeup dia ada cecair yang untuk remove dia punya makeup. Kalau buat kita laki-laki langsung pakai air pipe saja kan, ya. Langsung cuci pakai sabun, selesai. Kalau mereka bukan, ada cecair untuk remove, untuk tanggalkan mereka punya makeup, saudara. Ya. Nah, belum lagi makeup malam, belum lagi ini. Dan dia banyak perlu. Ada berdoa, Tuhan, saya belum perlu beli ini dan sebagainya. Dia masuk satu komunitas, ya komunitas orang-orang pelajar, ya. Dia lihat di situ ada orang yang mau pulang ke China, sudah selesai sekolah. Dan dia offer untuk satu botol $2, saudara. Biasanya itu belasan dolar, $2. Oh dia bilang, oke, saya mau beli. Ya harus datang ke rumah, pergi ambil, saudara. Dia dapat 2 botol, ya satu untuk kasih tanggal makeup, satu lagi untuk cuci kontak lens. Dan orang itu bilang gini, kamu mau nggak perfume? Saya nggak mau bawa. Ya itu orang baru semprot sudah berapa kali dan dia mau pulang ke China dan bagasinya sudah overweight, saudara, nggak boleh. Ya. Lalu anak saya bilang, kamu jual berapa? Ya, $1 saja. Ya. Padahal waktu dia cek, harganya 100 lebih dolar, dapat $1. Bayangkan, saudara, ya. Saya bilang, kau lagi di padang gurun. Kamu beli barang, cari offer, cari yang lagi sell, ya. Nggak berani yang beli yang normal price, saudara, nggak berani. Kenapa? Lagi padang gurun, lagi hitung-hitung. Ya. Tetapi punya cara, waktu. Jadi ada kesempatan, saudara. Kenapa? Saya bersyukur, saudara. Saya bilang, puji Tuhan. Kau belajar hidup minggu demi minggu. Ya, jadi dia ada di sana itu bukan kayak, sudah 1 tahun, bapaknya sudah siapin dana untuk anaknya 1 tahun, oke, udah selesai 1 tahun. Enggak ada, saudara. 1 minggu itu untuk 1 minggu. Saudara bisa bayangkan kalau saudara punya anak, kayak betul-betul berdoa, saudara. Ya. Kalau nggak ada berdoa, minggu depan anak saya nggak ada makan. Harus berdoa. Jadi saya bersyukur lewat kesempatan itu, kita taruh Tuhan yang utama dalam hidup kita. Kita berdoa, tolong Tuhan. Saudara tahu, saat kami makan enak di rumah, kami teringat anak kami. Dia itu perlu berkat Tuhan. Ya. Bayangkan ibu di rumah itu tempat dia tinggal. Hatinya tergerak, masak buat anak saya, saudara. Masak, jadi dia gak kekurangan. Ada orang yang tergerak hati memberikan makanan. Ya. Saudara tahu itu siapa yang buat? Karena Tuhan yang buat. Tuhan yang buat, saudara. Jadi oleh sebab itu saudara percayalah, jangan sampai saudara khawatir. Daripada khawatir, praktekkan firman Tuhan, imani firman Tuhan. Bahwa ibu ini kekurangan loh, saudara. Yang ada di pikirannya, kami besok sudah mati. Gak ada lagi makanan. Musim kemarau, mau minta jiran lagi kelaparan. Kemana dia mau minta? Tidak ada makanan. Tetapi waktu Elia berkata kepada dia percaya. Halo? Dia percaya. Saya nggak tahu keperluan saudara seperti apa hari-hari ini. Mungkin keperluanmu satu dengan yang lain berbeda. Ada yang keperluannya belum dapat jodoh. Ada keperluannya mau turun berat badan. Ya. Ada keperluannya pengen gemuk. Ya. Ada keperluannya, saya nggak tahu keperluan saudara yang pengen punya anak. Ya. Ada banyak keperluan, tapi tahukah saudara? Katakan dengan iman dan percaya. Haleluya, saudara. Itu sebabnya daripada engkau khawatir. Begitu dia dengar firman, ibu ini percaya 100%. Dia lakukan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka punya makanan. Tidak habis. Ini pernah terjadi di Bario, saudara.
mukjizat terjadi. Beras mereka waktu itu KKR, minyak mereka tiba-tiba full. Beras yang tadinya tinggal berapa cendok, penuh naik saudara. Ya, penuh, 1 tong itu penuh beras saudara. Percaya enggak saudara? Saudara tidak kekurangan. Ikut Tuhan tidak akan pernah kekurangan. Amin saudara. Jangan takut saudara. Kalau saudara punya persoalan, balik dari tempat ini, masuk kamarmu, berlutut, berdoa. Tuhan, saya percaya firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan. Kalau ada pergumulan apapun saudara, cari Tuhan, jangan bimbang. Daripada saudara khawatir, tidak bisa tidur. Ya. Istri saya semalam tidak bisa tidur, bukan khawatir. Tapi karena minum teh tarik saudara. Ya. Nah itu lain cerita. Ya. Saya tidur nyenyak saudara. Bangun pagi dia bilang, aduh saya gak bisa tidur tadi malam. Kenapa tidak bisa tidur? Saya pikir dia khawatir besok saya mau jalan saudara. Karena besok saya sudah mau berangkat saudara. Oh bukan, minum teh kemarin. Ya, oh iya, gak apa-apa. Ya. Saya gak tahu apa yang membuat saudara khawatir. Tetapi imanin saudara. Dengar firman, percaya, praktekkan. Dalam Kisah Para Rasul saudara, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 32. Kisah Para Rasul 20 ayat 32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu. Firman itu berkuasa untuk membangun kita, saudara. Mungkin sekarang kita mungkin kayaknya berdiri aja gak kuat. Bebannya berat. Pergumulan kita bukan main-main. Ada tangisan di hati kita. Ada kekhawatiran di dalam batin kita. Alkitab berkata, aku memberikan kamu kepada Tuhan. Ya, aku menyerahkan kamu kepada Tuhan. Dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa. Saudara, sebenarnya kita punya kuasa loh saudara. Tapi seringkali tidak diaktifkan. Ya, saya lihat itu ada satu video, ya peperangan kan ada, sedang berperang. Ya, mereka merampas hasil peperangan itu mereka dapat saudara. Tapi masalahnya mereka tidak bisa aktifkan apa yang mereka sudah rampas. Akhirnya mereka hancurkan semua. Ini lagi perang loh saudara. Mereka dapat rebut saudara tempat itu dan mereka temukan banyak drone. Ya ratusan drone yang mereka ketemukan, masalahnya mereka nggak bisa aktifkan itu drone dan akhirnya mereka hancurkan semua. Ya. Saya dalam hati, wah ini kan kalau perang ini kita dapat senjata saudara. Tapi masalahnya nggak ada yang bisa aktifkan. Akhirnya drone yang tadi punya function yang luar biasa tidak berfungsi saudara. Ya. Saudara tahu, kita punya kuasa. Ada pada kita. Kita sudah dipilih Tuhan. Karena Tuhan, firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yes, tetapi masalahnya, kita nggak aktifkan saudara. Nggak berfungsi. Ya, seperti smartphone saudara. Sudah boleh bayar Touch and Go, ya. Kalau pergi kedai kopi tinggal scan. Tetapi masalahnya kalau engkau tidak fungsikan, handphonemu hanya berfungsi untuk jawab telepon. Halo? Ya. Dia bisa video call, bisa. Ya. Mama saya punya handphone saudara, dia cuma bisa jawab. Padahal ada function video call, sudah dibeli anaknya, canggih sekali, touch screen. Ya, bisa support 5G. Ya, saking sayang sama mama karena tinggal satu saja mama kita saudara. Dikasih handphone lah, Samsung. Ya, saya nggak tahu seri berapa, pokoknya touchscreen. Boleh video call. Ya, mereka berharap kasih handphone touchscreen, mama saya bisa main game supaya dia nggak nyanyok gitu loh. Ya, kan sudah berumur. Ya,
Sampai nenek mainlah game supaya otaknya jalan. Tapi dia nggak bisa pangsen saudara. Saya coba telepon dia, tapi saya tidak sebut nama saya. Halo, Ibu, apa kabar kamu? Ya, saya bilang baik. Ini siapa ini? Ya nggak usah tanya-tanya. Ini dia tanya, kebetulan ada kakak saya di situ. Ini siapa nih telepon? Ya. Kakak saya marah, itulah anak kau. Ya. Kadang-kadang saudara kita seperti itu, kita punya handphone canggih, tapi tidak berfungsi maksimal. Ya. Padahal bisa bayar bill saudara. Ya. Kalau dulu bayar bill kan saya kelakin bayar itu, bukan bayar cukai, tapi bayar galian tanah begitu ya, karena belinya rumah, kelakin. Queue di sana. Ya, sekarang online saudara, nggak perlu kelakin bayar parking, nggak perlu saudara. Sudah download websitenya, bayar saudara, bayar cukai di Pasir Gudang, bayar semua, bayar letrek, bayar air, ya bisa pantau berapa penggunaan kita hari ini, berapa watt yang kita pakai, semua ada function saudara. Tapi tidak berfungsi. Jadi percuma. Teknologi yang ada itu, kira-kira begitulah saudara. Ya, saya bukan singgung saudara. Kira-kira seperti itu. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah taruh firman, firmannya itu berkuasa. Dia bisa bicara sama kita. Dia bisa komunikasi dengan kita. Tetapi sayangnya channel itu kita tutup saudara. Apps-nya kita udah buang. Yang kita masuk app-nya saudara, app TikTok, app Instagram, ya, app apa lagi. Firman Tuhannya nggak berfungsi. Makanya saya itu punya beban saudara, karena teknologi itu ada. Mau tidur sudah, lupa ini firman Tuhan belum kirim nih, belum kirim. Bangun lagi saudara, ya bangun lagi kirim. Ya, semalam itu paling lambat, ya mau jam 1 saya kirim saudara. Atau saudara sudah tidur, tapi firmannya sampai saudara. Nah kalau saudara belum tergabung dalam grup WhatsApp gereja, hubungi Ibu Gembala, dia Tokenio, dia yang add saudara di grup CCC Kota Masai saudara. Ya. Kalau saudara nggak mau tergabung di dalam grup WhatsApp gereja, bergabunglah di Facebook gereja. Kalau tidak tergabung lagi, tergabunglah dalam Instagram gereja saudara. Ya. Jadi Pastor Wilson kirim renungan kegiatan gereja, di situ semua ada saudara. Ya, ada singkatan khotbah, ada. Maksudnya apa? Supaya semua berfungsi. Ya. Kalau saudara lagi bete, ya, nggak tahu mau buat apa, bingung-bingung, bukalah YouTube saudara, cari Sisi Kota Masai, Jemaat Kota Masai, dengar khotbah. Khotbah tahun berapa? Ya, kalau saya bersyukur itu, harap-harap itu tetap ada saudara. Satu kali nanti Tuhan sudah panggil saya ini ilahi, ya, khotbah saya masih ada di YouTube. Wah, waktu itu pastor masih gagah dia, tapi sekarang sudah ada di Kongkong. Ya. Ada khotbahnya saudara. Ya. Nah saudara melihat, ibu itu percaya betul saudara. Dia nggak pernah membahas, apa betul terjadi nggak, bagaimana kalau tidak ada roti nanti. Tapi dia percaya, dia lakukan. Dan Alkitab berkata, tepat seperti yang dikatakan abdi Allah itu, firman Tuhan terjadi, roti dalam buli-buli itu dan minyak dalam buli-buli itu tidak habis. Mereka dapat makan saudara. Percayakah saudara di hari-hari kemarau, di hari yang sukar ini, Tuhan rindu untuk memberi makan saudara, makanan rohani, makanan yang menyegarkan, makanan yang memberikan kehidupan buat saudara. Yang terakhir saudara, Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 16. Surat Kolose pasal 3 ayat 16 katakan, pasal 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus apa? Diam dengan segala kekayaannya
di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani supaya rohani kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Saudara, firman itu ada di dalam hati kita dengan segala kuasa dan kekayaan. Saudara, Alkitab kita mau cari kekayaan ada di Alkitab, saudara. Mau cari pintar, hikmat ada di dalam Alkitab. Mau cari kesembuhan ada di dalam Alkitab. Mau cari masa depan ada di dalam Alkitab. Kita nggak fungsikan sebenarnya, saudara. Alkitab Mazmur katakan dari pasal 1 ayat 3, yang kesukaan itu hobi. Dia senang. Setiap pagi hobi saya itu pergi kedai kopi, saudara. Walaupun bagaimana keadaan, saya pergi kedai kopi. Ya, istri saya selalu bilang, kamu gak bosan gak pergi kedai kopi? Tidak, ya, karena hobi. Ya, setiap pagi. Mereka mau ikut kata mau ikut, pokoknya saya pagi-pagi pergi kedai kopi. Ya, sudah mandi, udah pakai baju, ya, udah semprot parfum. Istri saya bilang, masa pergi kedai kopi wangi-wangi? Pokoknya saya mau jalan. Ya, saudara lihat parfum saya itu kayak jualan parfum. Ya, hari ini pakai ini, ya, petang, tengah hari, malam, ya, beda wanginya, saudara. Ya. Hobi. Apakah bosan? Tidak bosan. Saya suka kedai kopi yang bising, saudara. Ya. Anak saya bawa saya ke kafe. Saya bilang, ngapain pergi kafe, Ekon? Saya mau cari yang teriak-teriak, kopi. Ya, itulah kedai kopi. Kenapa Dedi suka yang gitu? Ya, hilang stres. Ya. Mau ikut saya? Ya, kita satu hobi, saudara. Ketemu di apa? Saya selalu di Permas Jaya, kadang-kadang, saudara, di Seri Alam, ya, di Megaria. Alkitab berkata, kalau firman itu menjadi kesukaan kita, dia gak akan bosan. Justru kita begitu senang, wow. Kita menyerap firman Tuhan. Firman itu adalah Allah sendiri. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dia ada, saudara. Kekayaan firman itu ada, kuasa itu ada. Tetapi yang menjadi persoalannya, dia tidak berfungsi. Tidak kita fungsikan, saudara. Kita tidak aktifkan. Ada, saudara. Kita bisa usir setan. Oh, kita bisa menyembuhkan orang sakit. Yes. Kita membuat orang bertobat. Yes, saudara, kuasa Tuhan. Percayakah, saudara? Hari-hari ini Tuhan sedang mencari agen-agen di mana Tuhan mau menyatakan kuasanya. Supaya lewat hidupmu bangsa-bangsa dimenangkan. Amin, saudara. Ya, gereja kita dikunjungi orang-orang dari seberang, saudara. Ya, hari Jumat yang lalu dikunjungi, bukan minggu yang lalu, tapi 1 minggu yang lalu dikunjungi. Senang, ya. Tadi juga ada yang datang, saudara, ya. Cuma dia karena ada kipas di belakang, dia lagi gendong anaknya, lagi nangis, saudara, ya. Anak saya tanya, "Dad, ada orang." Ya, puji Tuhan dia numpang. Gereja kita nggak ada tembok, jadi dia bisa lewat, saudara, bisa datang, ya. Saya percaya, saudara, mereka tidak cari kipas saja karena anaknya panas, tapi ada hadirat Tuhan di tempat ini. Dan jangan sampai orang lain merasakan hadiratnya, tapi kita di dalam sini, kenapa pastor tuh khotbahnya panjang betul, sudah lapar ini jam berapa? Ya, nasi padang udah tutup. Ya. Kita harusnya haus firman, saudara. Pastor, ya, tambah khotbahnya. Wah, saya masih ingat pelayanan di
di Sarawak udah lama ya. Saya pikir udah selesai. Saya bilang demikian firman Tuhan. Berdiri, pastor boleh sambung gak khotbahnya? Hah? Sambung, bolehkah? Wah, boleh, kami dari Rumah Panjang udah 3 hari kami gak pulang. Kami di sini karena ada KKR 3 hari di situ. Gak pulang, tidak. Kami tidur di sini. Jadi tolong sambung lagi khotbahnya supaya kami nanti pulang sudah kenyang. Ya, kenyang firman maksudnya. Khotbah lagi saudara. Dalam hati saya, wow ini luar biasa. Nah waktu itu saya lagi foto-foto waktu mereka lagi menyembah itu saudara. Dan waktu itu perjalanan saya dari situ ke Miri. Jadi waktu itu masih ada iPad, jadi saya download foto-foto itu di iPad. Waktu saya lihat, waktu mereka praise and worship. Ya karena ada yang pakai trompet, pakai tanduk. Tanduk sapi itu yang panjang itu ada bola-bola saudara, ada bola-bola api, ya. Bukan edit, waktu itu belum ada filter, belum saudara, ada bola-bola api. Memang waktu itu mereka menyembah saudara, itu lantai 1 ya, rumah kedai Kone, itu lantai semen, itu kayak spring. Saya ini nggak runtuh ini, ya. Mereka melompat, mereka orang-orang tua. Mereka melompat, mereka wow senang sekali memuji Tuhan. Tahu nggak saudara? Saat saudara menyembah Tuhan dengan segenap hati, Roh Tuhan turun melawati saudara. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Ada firman dalam hidup saudara. Ada kuasa di dalam hidup saudara. Tetapi yang menjadi persoalan pagi hari ini, percayakah engkau firman itu? Apakah engkau selalu praktekkan firman itu? Engkau memperkatakan firman itu dalam hidupmu? Percayalah saudara, kuasanya tetap sama. Kalau 2000 tahun yang lalu, mukjizat terjadi. Hari ini pun engkau imani, pulang dari tempat ini. Praktekkan firman Tuhan, perkatakan dengan iman bahwa mukjizat terjadi bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapan